Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari tim Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra. Saya Kasmawati, salah satu pembina putri di Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra. Satu kesyukuran bagi kami, alhamdulillah di hari yang cerah dan penuh berkah ini, kami bisa diberikan kesempatan untuk bersua dan bersilaturahmi dengan salah satu tokoh yang begitu inspiratif dan telah menjadi motivator bagi kami, khususnya para pembina di Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra. Dengan sifat kedermawanan, kesederhanaan, ketenangan, rendah hati, dan kesuksesan beliau menggugah hati kami untuk menggali beberapa informasi terkait tentang pengalaman perjalanan hidup, perjuangan, dan amalan-amalan yang beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga alhamdulillah bisa mencapai titik kesuksesan seperti hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, santri-santri kami di Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra telah menjalani masa belajar di rumah kurang lebih 3 bulan. Pastinya hal tersebut sudah menimbulkan rasa jenuh, bosan selama belajar di rumah. Hal tersebut dapat kami ketahui karena beberapa orang tua akhir-akhir ini telah menginformasikan kepada kami dan menanyakan kapan waktu belajar di pondok dimulai, kapan jadwal masuk pondok dimulai, karena anak-anak mereka telah menunjukkan rasa jenuh dan telah menunjukkan ketidaksabaran untuk masuk ke pondok kembali. Olehnya itu, hari ini kami menghadirkan salah seorang tokoh inspiratif dengan harapan berkah informasi yang beliau sampaikan nantinya bisa menjadi inspirasi dan memberikan motivasi semangat belajar kepada anak-anakku semuanya yang sementara ini belajar di rumah supaya tetap terus semangat belajar kapanpun dan dimanapun, dan pastinya dengan harapan bisa memberikan warna baru dalam menjalani aktivitas belajar selama di rumah. Baiklah, tokoh inspiratif kita hari ini adalah Bapak Dr. Muhtar Halim, spesialis bedah. Beliau lahir di Gandra, namun di akta lahir Sopeng 7 Juli 1967. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Latemamala Sopeng sebagai spesialis bedah. Dan Pak Dokter juga pernah belajar di Madrasah Ibtidaiyah Perguruan Islam Gandra. Tentunya nanti lebih jelasnya Pak Dokter akan jelaskan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dokter hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini karena cuaca juga dukung cerah ini. Iya dok. Iya. Baik dok, mengawali perbincangan kita hari ini, tentunya perjalanan panjang dokter sudah lalui. Untuk itu kami berharap Pak Dokter bisa menceritakan sejarah dan riwayat pendidikan Pak Dokter sehingga alhamdulillah hari ini bisa meraih gelar dokter spesialis bedah. Silakan dok. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpanjang lebar nanti tentang apa yang akan kita bahas di sini, saya perlu sedikit menggarisbawahi kata tokoh tadi. Sesungguhnya saya belum merasa tokoh karena definisi tokoh sendiri saya belum paham yang mana. Barangkali lebih inilah anggota masyarakat yang pernah belajar di pesantren kita ini, khususnya di pesantren Perguruan Islam Gandra. Kalau ditanya tadi tentang riwayat perjalanan pendidikan sampai sekarang,
sehingga saya bisa berkecimpung atau berperan di Watan Sopeng atau di Sopeng ini sebagai dokter bedah. Dulu zamannya saya itu, Iya dok. saya mulai ya, kita itu secara formal belum punya pendidikan yang namanya TK atau Raudatul Atfal ya, Atfal ya. taman kanak-kanak barangkali. Iya dok. Jadi saya itu langsung SD di sini, ibtidaiyah. Yang kita anggap TK itu, saya ingat sekali, karena umur saya mau sekolah itu sekitar 7 tahun, tapi ada sebelum umur 7 itu sudah sering dipanggil-panggil, ada om yang di sekolah SD Gandra itu panggil sudah bisa sekolah ini. Tapi ibu saya mengatakan belum bisa sekolah selama belum tamat mengaji. Nah itu. Iya. Jadi mengaji itulah yang saya anggap itulah TK saya. Saya ingat sekali kita belajar, kebetulan yang ngajar saya itu nenek saya di Pajalele sana, di dekat rumahnya dekat sungai situ. Iya dok. Nah itu kita belajar mulai masih sistem lama, alif bata sajeng itu belum ada ikra belum. Mengaji tradisional itu sama saudara kakek saya, di nenek saya lah. Itu di situ mulai belajar, mulai alifnya apanya sampai Quran besar. Iya dok. Nah, itu ada zamannya kita itu memang karena sekolah di tengah masyarakat, maksud saya tidak formal. Iya dok. Ya kita enjoy aja, kita apa ya, tidak terlalu terikat waktu, yang penting ngajinya pagi sama suhur. Sudah itu pergi ke sungai ambil air. Masih ada, saya masih dapat itu tempat ambil air itu ada namanya, tahu apa bahasa Indonesianya itu, bilah. Oh iya. Buah itu yang dikeruk isinya tempat air, tapi lama-lama seiring perjalanan waktu sudah ada dijual ember kecil lah, kita beli ember. Ya, itu saja. Jadi dinikmati juga masa kecil, masa anak-anak masih masa bermain. Kita mengaji sampai tamat Quran besar. Sudah itu tamat Quran itu baru kita bisa sekolah. Ibu saya sudah bisa sekolah. Saya daftarlah di sini di perguruan Islam Gandra ini. Waktu zamannya saya itu kita combine. Jadi saya sekolah di sini SD sekaligus ibtidaiyah. Jadi setiap akhir itu rata-rata kakak-kakak kelas saya itu ujian SD dan juga ujian MIN, madrasah ibtidaiyah ya. MIN ya kalau tidak salah. Jadi 2 jasa didapat. Iya, jasa SD. Jasa SD, jasa ibtidaiyah juga. Dan memang materi pelajaran kita juga di situ selalu berbarengan. Kita belajar taruhlah ilmu umum misalnya atau ilmu agama, kita belajar ilmu agama mulai dari tauhid, ilmu fikih, tafsir, bahasa Arab, sejarah atau istilahnya waktu itu tarikh. Tarikh. Jadi itu. Di samping itu kita belajar ilmu yang umum, matematika, bahasa Indonesia, ilmu sosial, olahraga dan seni dan sebagainya. Jadi memang berbarengan waktu itu. Jadi setiap kelas itu selalu 2 guru. Ada guru untuk pelajaran umum itu, ada untuk ilmu agama. Waktu belajarnya dok berapa lama itu dalam sehari? Dalam sehari itu sama, mulai kita berangkat dari rumah kalau tidak salah jam 7, selalulah 7:30 sampai sekitar jam 1 siang. Sama sekarang. Cuma padat. Nah, jadi memang waktu itu ada hari-hari tertentu. Hari ini misalnya Senin waktunya belajar menghafal surah-surah pendek, itu bagian dari umum. Agama. Surah pendek itu bagian dari tafsir. Tapi kan SD tingkatannya begitu, ibtidaiyah. Jadi baru surah-surah pendek sama terjemahannya dihafal. Kesini sama guru kita di depan situ. Dekat papan tulis menghafal. Ada besoknya lagi, kalau besok waktunya menghafal beberapa hadis. Terus berikutnya belajar ilmu tarikh atau sejarah itu. Saya lupa tadi ada juga namanya ilmu akhlak. Jadi berbagai yang kedua itu. Nah kebetulan saya waktu itu zamannya saya
ada kebijakan dari negara Iya. itu semester waktu saya kelas 5 itu Iya, Dok. semesternya diperpanjang, bukan setiap pas 1 tahun naik kelas 6, Iya. ditambah setengah tahun. Oh. Jadi waktu kelas 5 saya itu jadi 3 semester. Nah, pas saya setahun, seharusnya saya sudah naik kelas 6. 6. Orang tua pindah ke Makassar karena alasan kesehatan, tidak bisa lagi menggarap sawah di sini. Ya sudah ke Makassar sambil istirahat juga, orang tua kerja apa, jual-jualan apa ya, bahan hari-hari. Saya ikut. Jadi saya hanya sampai kelas 5 di sini. Ya. Jadi kalau dikatakan alumni, mungkin secara formal tidak. Tidak, ya. Karena tidak ada ijazah saya dari sini. Tetapi alumni belajar di sini, iya. Saya dari kelas 1 sampai kelas 5. Full kelas 5 1 tahun. Nah, saya pindah ke Makassar, kelas 5 juga, karena ditambah satu semester. Penambahan waktu itu. Kalau tidak salah menterinya Menteri Daud Yusuf zaman itu banyak yang protes. Karena kok berubah. Iya. Pada waktu itu bagus sekali. Setiap kita saya naikkan kelas langsung bulan Ramadan. Wah, enak. Setiap Ramadan kita libur. Kalau sekarang kan kadang masih semester berjalan, sudah masuk bulan puasa. Waktu itu pengaturannya bagus. Nah, selanjutnya saya tamat di SD di Makassar itu, di SD Mamajan 1. Dari Mamajan di Makassar. Orang tua sudah mau kembali ke Sopeng. Ya sudah, saya ikut lagi. Tapi waktu kembali ke Sopeng, teman-teman bilang, ya sudah, di Ganda juga ada yang mau sekolah. Iya, di SMP 1 saja di Sopeng. Karena di sini juga SMP-nya dulu masih kalau tidak salah perpanjangan tangan atau cabang dari SMP 1 kalau tidak salah waktu itu ya. Tapi SD-nya sudah selesai di Makassar, Dok. Sudah selesai di Makassar. Dan ada SMP di perguruan Sangganta ini, tapi induknya kayaknya masih SMP Negeri 1. Saya pikir ya sudah. Saya masuk di SMP Negeri 1 Sopeng tahun 1980. Kemudian tamat SMP 1983, nya masuk SMA Negeri 200. Waktu itu masih SMA Negeri 200 namanya. Di tahun 83, selesai tahun 1986. Nah, 1986 itu tamat, sekalian mendaftar di Makassar, di Unhas, Fakultas Kedokteran. Saya diterima masuk di Fakultas Kedokteran, jadi saya mulai tahun 1986, selesai tahun 1995. Jadi praktis 9 tahun saya sekolah dokter dulu. Iya, karena begitu zamannya ya agak panjang lah sekolahnya. Sudah itu saya ikut dokter PTT di daerah Maluku Utara, Ternate. Sana 3 tahun, kembali tahun 1999, masa ribut daerah Maluku itu, masa kacau di Ambon, merembet ke Maluku Utara, Ternate. Tapi masih Provinsi Maluku waktu itu, belum menjadi provinsi itu Maluku Utara. Masih Kabupaten Maluku Utara. Saya ditempatkan di suatu pulau yang golongan saya sangat terpencil di pulau-pulau situ. Ya sudah itu baru kembali ke Puskesmas Sewo 1 tahun, Rumah Sakit Umum Ajapangi 1 tahun. Nah, saya mulai masuk lagi pendidikan bedah tahun 2002. 2002. Nah, kemudian selesai bedah 2007. 2007 saya ujian Juli 2007, sempat istirahat beberapa ini, melapor di Sopeng. Saya mulai betul-betul aktif di Sopeng Januari 2008 sampai sekarang. Iya. Aktif ya, Dok. Iya. Itu sudah bertugas di Rumah Sakit Telata Mamala. Sejak Ajapangi dulu, masih Ajapangi namanya. 2008. Iya. Sebelumnya kan saya pernah di situ tahun 2001 sampai 2002. Iya, Dok. Nah, satu tahun di Sewo tahun 2000 ya. Masih CPNS saya. Karena saya ikut tes CPNS itu di Ambon. Waktu itu untuk penempatan Sulawesi Selatan, alhamdulillah lulus. Kemudian saya di Makassar mencoba di Dinkes wilayah provinsi, saya mengatakan begini, bisa enggak saya menunggu SK sambil saya mau mengabdi, tapi saya mau mengabdi di daerah saya, di mana? Di Sopeng. Jadi
bisa enggak saya dibuatkan surat penempatan sementara gitu? Iya. Karena saya sudah nyatakan lulus. Iya. Bilang, loh, buktinya kamu lulus mana? Saya kasih lihat lah, saya cetak dari internet, ini nama saya untuk Formasi Sulawesi Selatan. Lulus. Ya. Oke, saya dibuatkan SK. Itulah saya masuk di Sopen, ditempatkan di Puskesmas Sewo. 1 tahun Puskesmas Sewo saya minta pindah ke rumah sakit Ajapange waktu itu. Akhirnya tahun 2002 saya ikut tes pendidikan spesialis bedah kembali di Unhas. Ya. Nah, alhamdulillah bisa Itu sementara selesai bertugas 2007. juga di rumah sakit ya, Dok? Iya, saya masih status pegawai Rumah Sakit Umum Ajapange, tapi saya disekolahkan. Saya Ikatan Dinas Daerah Sopen, dibantu biaya oleh pemerintah daerah, terus terang, karena sekolah itu. Iya, Dok. Jadi itu dengan catatan nanti setelah selesai tentu saya harus kembali dong ke Sopen. Nah, tahun 2007 saya sudah kembali menjelang akhir 2007 kembali melapor. Januari 2008 aktif kembali di RSUD Ajapange sebagai dokter spesialis bedah. Yang sekarang pindah ke Melaka dan berubah nama menjadi RSUD Letama Mala. Itulah sampai sekarang. Alhamdulillah. Selanjutnya, Dok, pasti kesuksesan yang diraih hari ini ya tidak instan. Artinya penuh suka duka, pahit getirnya pasti dokter sudah hadapi. Nah, ini bagaimana trik dokter ketika menghadapi masalah? Ya, bagaimana kira-kira penyelesaiannya dokter sehingga ya pendidikan lancar dan tidak terkendala dengan masalah apapun? Iya, betul. Zamannya saya memang waktu itu belum semaju kita sekarang. Iya, Dok. Terutama persoalan ekonomi. Iya, betul. Ekonomi keluarga rata-rata masih boleh dikata pendidikan tinggi di bawah standar lah. Waktu itu kebetulan keluarga saya termasuk di situ ekonomi yang di bawah standar. Saya tidak mau juga mengatakan miskin lah atau apa, mungkin konotasi miskin, tapi terbatas lah. Orang tua cuma dulu waktu masuk menggarap sawah, tidak punya sawah sendiri, tidak ada sawah ini. Garap tanahnya orang tentu bagi hasil. Mulai penggarap, tapi setelah sakit-sakitan itu kemarin kerasan tidak bisa lagi. Akhirnya apa? Sempat bawa bendi. Nah, saya ingat sekali kalau mau bawa bendi kita macam-macam lah untuk menambah-nambah. Sampai bapak saya juga sambil bawa bendi itu kadang beli bambu di Cak Benge, jual di Gandra. Saya sering ikut, saya suka ikut di bendi karena saya naik bendi. Atau kalau musim banyak kayu bakar di daerah timur sana, apakah orang istilahnya sini Tanah Rilau, daerah-daerah Cangkang, Samolin sampai Beringeng, Tetewatu apa sana, kita naik bendi ke sana beli kayu bakar yang diikat-ikat itu. Kalau saya tidak salah ingat, beli Rp10 satu ikat, kita jual Rp15 di Gandra. Jadi sambil bawa penumpang, kita kadang itulah. Jadi itu gambaran ekonomi keluarga yang ini. Iya, Dok. Nah, apa kuncinya supaya ini? Ya, kita menyesuaikan diri dong. Ya, karena kalau kita mau ikut, ada teman-teman yang orang tuanya memang alhamdulillah diberi rezeki, namanya lumayan. Bisa lah. Tapi kebetulan kita tidak masuk di situ, tidak masuk di golongan yang di atas standar atau di standar itu, ya sudah harus menyesuaikan diri. Jangan ikut-ikut orang yang memang ekonominya mapang misalnya. Saya menyesuaikan diri aja. Yang penting yang saya ingat adalah tugas saya adalah belajar. Saya ingat sekali orang tua juga. Dulu saya berpikir begini, aduh kasihan orang tua saya. Hampir saya mau kerja. Waktu sudah mau berjalan, susah. Tapi orang tua bilang tidak. Kerja bukan urusanmu. Tugasmu adalah belajar. Sekolah. Jadi tugas saya cuma sekolah. Jadi bagaimana sekolah saya jadi, tentu ditunjang oleh ekonomi yang kira-kira mumpuni. Itu tadi, menyesuaikan diri lah. Jangan ikut-ikut dengan orang yang mampu. Yang penting pendidikan jadi. Saya kira sampai saya kuliah saya rasakan sekali itu keterbatasan. SD oke lah, saya ingat ya, lucu ya kalau saya ini ingat itu waktu zaman saya kalau kita sudah dikasih uang jajan Rp15, lumayan, cukup. Kadang cuma Rp5, karena memang kadang begitu. Kalau Rp15 saya bisa, oke lah.
Saya bisa beli ubi goreng 5 rupiah 2 potong. Iya. Saya bisa beli, istilahnya dulu belum ada Indomie. Orang kita bilang nasumi. Nasumi. Jadi mie kuah itu Mie, ya. 10 rupiah. Ya oke lah, sekedar sesuai zamannya. Iya, Dok. Indomie sekarang luar biasa. Luar biasa. Nah, itu dengan ubi goreng cukup. Tapi tentu dari nilai gizi kita ketinggalan dengan karena tapi mau apa? Apa saya harus berteriak mau memberontak untuk harus makan daging, makan telur, ikan yang banyak? Kalau kemampuan terbatas, ya sudah pakai yang ada aja. Yang penting jangan berhenti sekolah karena itu. Ya, yang berhenti sekolah karena itu Allah. Saya yakin sekali waktu itu pasti ada pertolongan Allah. Bagaimana orang yang mau sekolah selalu Yakin. dicarikan jalan. Ya. Karena saya ingat kali orang tua juga bilang kalau anak sekolah ada rezekinya itu. Iya. Yang penting jangan mau berfoya-foya. Iya, menyesuaikan diri tadi. Ini iya menyesuaikan diri dari SD terus sampai di kuliah juga. Kuliah saya boleh dikata saya kan cuma numpang di rumah keluarga. Iya. Mau ngontrak rumah susah. Iya, Dok. Masalah ekonomi, Iya, Dok. kemampuan finansial orang tua susah. Iya, Jadi kita di rumah keluarga menyesuaikan diri lah. Saya juga banyak dibantu oleh teman-teman yang sebaya yang kira-kira sama-sama kuliah di Makassar waktu itu. Kalau ini saya biasa nginap di rumahnya, nginap sambil belajar, bahkan makan bersama. Terus terang, jadi banyak teman-teman saya di Gandra ini yang ikut membantu. Salah satunya saya sekali itu Pak Firman di sini kita. Dia sudah doktor. Pak Dokter Firman. Doktor Firman itu luar biasa itu orang, sabar dan mau menampung kita sama-sama belajar. Saya kan bagaimana? Seangkatan ya, Dok? Dia kakak saya. Iya. Lebih duluan 2 tahun kalau tidak salah Pak Firman itu dari saya. Angkatan 84 salah pangan. Ya kan dia sudah di Makassar. Kadang-kadang kalau sudah kembali dari kampus tidak langsung ke rumah keluarga itu saya ke rumahnya. Karena saya jurusan saya kebetulan harus sedikit kutu buku. Iya. Jadi saya harus belajar membaca banyak, kedokteran kan harus banyak membaca. Lah, kasihan dia itu dia yang masakkan kita untuk makan. Pak Dokter Firman ya. Pak Dokter Firman pintar memasak itu. Apa sembarang saya. Pokoknya kita makan. Tapi disitulah tentu menyesuaikan diri. Apa saja yang kita makan waktu itu semua lesat. Semua enak. Dan enak sekali. Ada beberapa teman-teman di Gandra juga sama-sama. Kadang ada keluarga kan punya mondok di sana daerah dekat Yayen itu. Iya. Mau menuruki. Karena saya di sana sampai bermalam juga belajar sambil bermalam. Kalau saya agak dulu kan saya terbagi ada di Baraya. Kalau saya dalam kota kuliah lebih dekat, saya langsung aja ke sana pada habis waktu kembali lagi. Kebetulan saya di Tamalandria. Iya, Dok. Kapan waktunya saya belajar? Sudah capek. Saya ambil tempat yang jalan pintas yang dekat lah. Saya pingin di sana. Nah di situ juga kadang saya bermalam artinya dikasih makan lagi sama orang. Itu masih jalan kaki juga ya, Dok? Masih jalan kaki. Nah ini yang saya bilang. Ada teman-teman oke lah. Alhamdulillah, dan memang wajar, layak lah. Sebagai mahasiswa zaman itu, sudah perlu mungkin kendaraan, motor, apa. Teman yang mampu saya tidak. Saya mau beli motor, uang belum ada. Kuliah pun ini. Saya pernah hampir, bolehlah dikata dalam hati menangis, tapi tidak sampai keluar mata, saya cuma bilang, oh iya. Mau ke apa? Saya tidak bisa juga. Mau pasakkan. Orang tua yang begitu. Seandainya mungkin ada kemampuan orang tua, saya minta tidak dikasih. Tentu saya merasa, bagaimana dok? Kok ini kepentingan kelulusan tidak dikasih? Tapi memang tidak ada. Biar saya menangis. Dia itu berteriak, minta pembeli motor. Mau diambil dari mana? Ya sudahlah. Kuncinya sabar. Sabar, menyesuaikan diri. Yang penting bisa belajar. Persoalan cepat selesai atau tidak, oke lah. Karena kalau misalnya, saya lambat selesai karena bagaimana? Saya mesti beli buku ini tidak ada, bos ini tidak ada. Maklumi saja. Tapi yang jelas jangan berhenti, jalan terus. Ya, saya jalan terus. Hanya itu. Waktu itu begitu saja kuncinya sabar dan menyesuaikan mengerti diri posisi Anda di mana. Yang penting intinya saya tetap adalah mahasiswa, saya adalah belajar untuk mencapai cita-cita. Itu saja barangkali. Kira-kira dok selama menempuh pendidikan itu dan sampai saat ini ada tidak kebiasaan atau amalan-amalan yang dokter terapkan sehingga bisa sabar, bisa menyesuaikan diri dimanapun? Iya. Betul. Saya kira menarik ini pertanyaan. Itu yang saya betul. Saya ingat sekali ya. Apa yang saya lakukan, alhamdulillah semua pertolongan Allah, pasti Allah yang menggerakkan kita, tidak ada yang lain. Allah yang menghendaki semua. Sejak saya mengaji waktu itu, kan tidak ada TK mengaji. Oke lah, mulai itu saya mulai belajar Al-Quran. Meskipun awalnya susah juga ini mengaji susah. Oke, tapi alhamdulillah
saya bisa tamat, kemudian sambung setelah tamat Quran besar. Ada istilahnya dulu di sini untuk memperlancar bacaan. Istilahnya apa? Masyarakat baca. Iya. Di rumahnya guru kita ke Haji Muhammad Amin, ke Haji Amin Batang. Batang ya. Ya almarhum, alhamdulillah. Di rumahnya itu waktunya setelah salat asar. Iya. Mengaji situ sampai menjelang maghrib pulang. Nah, tapi itu ya sudah sekali sehari, itu hanya memperlancar masyarakat baca lah, perlancar. Semua kita tanya apa yang kita lakukan sampai sekarang yang kita bisa ini masih bisa, sekaligus terus terang itu menjadi obat. Saya bisa bertahan, sabar, mengerti diri, posisi saya di mana, ndak ikut-ikut inilah. Adalah selalu membaca Al-Quran. Ya, 1-2 halaman saya per hari. Sampai sekarang, alhamdulillah. Setiap hari Sejak dari itu, setiap diterapkan. hari. Waktu mahasiswa juga, bahkan sempat, karena kalau saya ke masjid, saya salat berjamaah, Iya, Dok. banyak kesian di Makassar itu anak-anak mau diajar mengaji. Tidak ada gurunya yang jelas. Oh kak bisa dong. Kita mengajar. Jadi saya duduk-duduk itu. Kalau saya di Makassar biasa kalau ke masjid saya naik salat maghrib nanti pulang setelah isya. Antara isya maghrib isya itu kadang-kadang ada anak-anak kebetulan di BTN Antara Makassar itu di Taman Lada itu BTN Antara ada masjidnya. Di situ saya biasa mengajar anak-anak mengaji, tentu mengajar ya yang sederhana, artinya mulai alifnya sampai bisa membaca Al-Quran, ya tidak sampai tajwidnya, enggak, cuma sekedar ya anak-anak itu kesannya. Jadi boleh dikata kita jadi guru mengaji lagi di situ. Nah itu. Jadi kalau pertanyaan saya kembali itu yang saya lakukan barangkali, sehingga setiap ada masalah saya baca-baca Al-Quran jadi tenang. Enak, apa sih? Ya sudah lah, memang saya begini kok. Iya. Iya, makasih. Iya. Kira-kira ini Dok, harapan Pak Dokter ke Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra ke depan ini seperti apa Dok? Melihat situasi seperti ini. Sekarang ini. Iya Dok. Saya selalu mengingat zaman saya mulai itu, tentu banyak pendahulu saya lebih dahulu merasakan pendidikan di sini. Nah, saya ingin sekali Perguruan Islam Gandra ini dibawa Yayasan Perguruan Islam Gandra Sopeng ini berkembang tentu mengarah ke dasarnya, yaitu terutama pendidikan agama dan akhlak. Ya itu kan awalnya ini sejak. Saya kebetulan pernah melihat di YouTube juga ya. Di situ ada dibahas tentang Sopeng, Kabupaten Sopeng. Salah satu kelebihan Sopeng adalah dari segi sejarah, di situ dikupas. Dikatakan dari segi sejarah marilah kita komentar itu menengok beberapa pondok pesantren di Kabupaten Sopeng ini. Ternyata di situ dikatakan bahwa pondok pesantren tertua di Sopeng secara formal ya, pendidikan agama secara formal, orang mulai berkumpul belajar itu diadakan, itu adalah di Gandra, pondok pesantren Gandra. Ya. Pondok pesantren Gandra dimulai menurut itu tahun 1940. Tetapi dihentikan tahun 1943 atas tekanan kolonial Belanda. Tekanan kolonial Belanda, tetapi diaktifkan kembali setelah 1946. Karena kita sudah merdeka barangkali di situ. Itu di situ saya tidak tahu sumbernya dari mana, siapa yang diwawancara ini sehingga pasti ada dasarnya sehingga dimunculkan di situ. Di situ ada 3 tokoh utama yang berperang. Kalau kita lihat menarik ini, pertama adalah Bapak Haji Andi Hasan di situ. Itu waktu itu kalau tidak salah dia pernah sempat menjadi semacam kepala desa di Gandra, atau kalau istilahnya kalau orang sulewatang lah apalah. Itu yang mewakili unsur pemerintahan. Kemudian Haji Ahmad Adam. Ya. Ini imam besar masjid kita di sini, Imam Gandra. Ya. Haji Ahmad Adam inilah mewakili ulama kita. Kemudian ada disebut di situ Arase. Saya tidak tahu siapa ini Arase. Jadi inilah yang mewakili tokoh, mungkin seorang tokoh masyarakat ini yang bisa menghitung yang di Gandra. Jadi 3 ini. Jadi kan menarik. Ada dari unsur pemerintahan, unsur ulama, kemudian unsur tokoh masyarakat.
Jadi kalau tiga ini harus kalau ini tiga bekerja sama, insya Allah akan berkembang. Ya. Nah itu yang saya bayangkan kalau kita kembali, bagaimana ini perguruan Islam Gandra ini bisa kembali ke rel. Misalnya, taruhlah, saya tidak bilang sekarang melenceng, tapi artinya kita harus punya ciri khas. Iya, Dok. Nah, ciri khas itu di situ disebutkan belum pesantren perguruan Islam Gandra, dikatakan di situ nama awalnya Madrasah Arabiyah Islamiyah. Madrasah Arabiyah Islamiyah. Madrasah Arabiyah Islamiyah. Jadi madrasah pendidikan Arabiyah, dasarnya Arab, bahasa Arab, tentu pendidikan agama. Islamiyah artinya akhlak Islam. Nah, itu nama awal. Melihat itu berarti kita punya ciri khas di situ, ilmu agama Arabi, Madrasah Arabiyah Islamiyah. Sehingga dulu waktu saya kecil, kalau ditanya di mana sekolah, bahasa Bugis, aku sekolah raih. Ya. Berarti menurut sekolah raih kurator ya. Tapi masih aku sekolah raih padahal gimana? Semua orang Bugis di situ yang sekolah, tapi dibilangkan sekolah Arab karena namanya Madrasah Arabiyah Islamiyah. Memang waktu itu kita belajar bahasa Arab. Waktu saya tadi tersebut ada bahasa Arab, tauhid, fikih, akhlak, sejarah, tafsir. Iya. Nah, di samping pelajaran karena berbarengan tadi. Iya, Dok. Nah, itu yang saya cita-citakan bagaimana kembali di samping itu artinya ini intinya, kemudian lebih bagus lagi dikembangkan. Ada misalnya di sini ada SMP atau apa ya. Bahkan sampai sekarang kita berani membuka diri untuk ada semacam tempat latihan kerja untuk santri. Karena tentu kita harapkan di sini ilmu agama yang kuat, tadi memiliki akhlak yang baik. Lalu dia punya pekerjaan, tidak selalu harus tergantung ke orang lain. Kalau perlu, bukan dia yang selalu dikasih. Kalau perlu dia yang memberi. Iya. Misalnya, dia jadi orang sukses. Kalau perlu memberi ke perguruan. Bukan selalu meminta, saya masuk perguruan untuk dapat juga bagian. Mati, jangan bercita-cita. Sebaiknya kita selalu bercita-cita, kapan saya bisa memberi. Kan selalu diajar. Yang memberi lebih baik daripada yang dikasih. Ya, artinya begitulah. Itu jadi saya bercita-cita mengembangkan ke situ. Tentu butuh apa? Butuh dana, fasilitas. Nah itu tadi yang kita bicara. Kalau kita ada master plan di sini, ada orang kaya, ini kita bikin begitu model, luar biasa bagus ini. Di samping tapi intinya adalah isinya. Metode pendidikan kita nomor 1 adalah agama. Nah, yang kedua boleh untuk mengembangkan diri, mengikuti keadaan karena kita mau ini. Jadi kita harap ada di sini orang yang iman kuat, akhlak kuat, pintar dan berkembang. Begitu perkembangan. Saya ini menarik ini, kemarin saya ingat ada di Menteri Agama singgung ada pondok pesantren malah sudah belajar bahasa Tionghoa di kurikulum. Apa artinya? Benar. Kita sudah mencetak orang-orang di sini bisa jadi pendakwah di sana, punya ilmu agama yang mumpuni, akhlak yang baik, bahasa yang bagus. Mungkin bisa ada pekerjaan di Tionghoa. Dia bisa kerja karena bahasanya. Kerja di sana lah, sekalian berdakwah. Karena di sana di negeri Cina atau Tionghoa itu mungkin agama Islam belum terlalu dikenal atau bukanlah mungkin sudah kan, tapi masyarakat Cina itu luar biasa, miliaran penduduknya. Nah kalau kita bisa berdakwah di sana, luar biasa. Nah, tentu dengan modal bahasa Tionghoa mendapat pekerjaan sekalian sudah mengembangkan diri. Iya, Dok. Beberapa tahun lalu kalau tidak salah 2017 ya, Dok. Pak Dokter sempat memberikan asrama untuk pondok kita. 17 ya? Oh iya. Ya, 2017 atau 2018 ya, Dok. Dan saya lupa. Tahun ini kembali Pak Dokter memberikan sumbangan yang nilainya begitu besar. Membangun gedung untuk santri-santri penghafal kita. Kira-kira apa motivasi Pak Dokter yang melatar belakangi sehingga dengan keikhlasan yang begitu besar kembali memberikan sumbangsi ke pondok kita tercinta ini? Itulah semua pasti atas petunjuk yang dari atas yang menggerakkan hati kita. Saya selalu memang ingat, bagaimana lah, kan itu tadi. Dasar kita awalnya dari agama, mengaji pasti agama. Bagaimana lah bisa mengembangkan? Ada ini yang kita gimana mungkin beramal bagus, ada semacam amal jariah, toh? Iya, Dok. Iya,
Sudah ada rezeki dikasih Allah, kita pakai itu. Jadi tapi saya mau luruskan nih, sebenarnya gini ceritanya. Iya dok. Ini asrama Putra ya? Iya dok. Yang dulu yang tahun 17 atau 2018 itu. 2018. Awalnya gini, saya berpikir saya dari awal saya mau bikin asrama mahasiswa, Iya. asrama untuk santri. Iya. Tapi saya enggak punya tanah lokasi di situ. Tentu harus dekat santri. Iya. Saya jalan-jalan, saya lihat ingat sekali dulu, kalau tidak salah kan banyak sawah di sini. Oh, Iya, sudah ada pagar. Iya. Oh, masih ada sawah di belakangnya itu, Iya. pagar Iya. belakang Masih ada. itu. Iya dok. Oh, pesantren bagian belakang itu ada sawah. Wah, paling di sini yang bagus. Ternyata saya tanya, masih tanahnya pesantren. Iya. Masih tanahnya pesantren, yayasan tuh. Iya. Oke lah. Oh, bagus ini. Jadi saya bilang sama pengurus yayasan sama pembina pesantren, nah ini Pak Kiai Haji Abdurrahman, Pak Kiai Haji Sulaiman, Iya. masuk Pak Dr. Pak Firman Dr. di Firman, sini, iya. Pak adik saya As'ad apa. Iya. Semua saya bilang begini, saya ada niat, ada rencana begitu. Ada itu saya lihat sawah di belakang pagar itu, bagaimana kalau saya beli itu? Iya. Lah mau apa Sarah? Acara aku saya beli, tapi saya mau nanti kalau sudah ada kemampuan saya mau lanjutkan membuat asrama permanen. Iya. Tah? Iya. Karena saya lihat rata-rata asrama oke lah, sudah alhamdulillah ada, Iya. tapi kan masih kayu-kayu, mungkin baguslah supaya sedikit permanen lah. Iya. Tah? Itu. Bilang, oh ya kalau begitu, akhirnya sempat saya ukur-ukur tanah itu di belakang sama Asad apa, Iya, Pak Firman, diukur-ukur. Jadi statusnya saya beli itu tanah sawah, harganya itu yang dipakai sebenarnya membangun Asrama. ini asrama putra. Oh. Jadi pondok itu saya beli tanahnya, kemudian harganya itulah dipakai. Kebetulan waktu itu momennya tepat. Dia lagi saya lihat lagi merintis ini asrama. Iya, iya. Lagi merintis, apa rencananya ke depan kalau bisa mau bikin asrama sini. Iya. Tapi man bilang, ya kalau ada dana nanti saya bilang, oh saya bisa masuk di sini. Kalau dia mau, Iya. saya beli ini sawah sekian luasnya itu, kemudian saya Dibangunkan asrama. bangunkan asrama, dipakailah bangun asrama. Inilah yang terjadi. Oh. Nah, jadi setelah begitu menjelang 1 atau 2 tahun itu, Iya dok. saya jadi berpikir kalau cuma asrama ternyata bisa juga sama. Ya sudah, kayaknya sekarang nih sudah saatnya juga Iya. perguruan Islam Gandra membina Santri penghafal tahfiz, Al-Quran. penghafal Al-Quran. Iya. Tah? Pengembangan dari Iya, yang tadi yang dasar itu. Langkah bagusnya dengan harapan anak-anak kita di situ belajar ilmu agama di sini, ilmu keterampilan kalau perlu, kemudian bisa berdakwah. Oh, alangkah bagusnya kalau dia juga hafiz, menghafal Al-Quran. Jadi dia keluar nanti ke sana dimanapun di muka bumi ini, Iya, dok. bisa jadi imam, Iya. bisa berdakwah, bisa juga kerja untuk hari-harinya. Ya sudah, bagaimana ya? Dulu di situ, saya bicara lagi dengan pemerintah. Pak Firman, Iya. pertama karena saya selalu kesian itu saya saling memahami lah Iya. dari mahasiswa saya sama-sama. Saya bilang, ada keinginan saya, ide saya begini. Bagaimana itu pendapat? Bagus itu. Cuma masalahnya kalau tanah saya itu saya tempati bangun, kan bagaimana tidak tampak. Nah, saya juga mau ini kalau perlu sedikit menarik, indah lah. Iya, iya. Selain suka Iya. keindahan. Iya. Iya dok. Ya sudah. Betul. Bagaimana kalau begini? Saya mau tukar guling. Karena saya ini kan begini, saya beli tanah, maksud saya itu tadi bangun pondok, tanah sekalian pondok untuk wakaf. Iya, iya. Wakaf ke Pondok. wakafkan ke pesantren kita Iya. sini, yayasan sini. Bagaimana kalau tanah wakaf itu di belakang itu yang saya mau wakafkan ke pesantren, saya tukar guling dengan tanah bagian depan. Iya. Bilang, iya kenapa nih? Karena saya bilang, siapa tahu ini yang saya bangun bisa jadi ikon supaya bukan kita mau dibilang, Betul, tapi minimal memberi semangat orang yang lihat, wih ternyata alhamdulillah pesantren kita juga ikut berkembang. Iya, betul. Dari dulu tuh ukuran misalnya, adalah bangunan yang bisa dianggap Jadi ikon. bersih, ikon bisa lah, ya standar lah, bisa. Kalau bisa tuh.
iya, iya bagus lah, bagus itu. Tapi begini, bagaimana dengan yayasan? Kita harus bisa, nanti kita coba singgung kalau perlu pertemuan pihak yayasan. Pertemuan di yayasan, namanya pertemuan banyak pendapat ini macam-macam, tetapi mayoritas menyetujui. Iya. Akhirnya disetujulah tanah yang saya beli rencana wakaf ke pesantren ini, yang saya mau bangun asrama itu, saya tukar guling ke bagian depan sana. Nah, di depan bangunan itu agak pinggir di sana ya, sementara dibangun itu. Anu juga saya berpikir kalau sawah itu saya kembalikan ke pesantren, kalau saya hanya bangun fisik asrama, mati dong. Mati, bukan mati apa ya, hanya ditempati. Ya. Kalau saya difungsikan kembali jadi sawah misalnya kembali, itu kan hasilnya bisa dimakan oleh anak santri di sini. Nah, saya tukar dengan tanah kering pesantren yang di depan itu. Nah, itu yang sementara sekarang alhamdulillah sudah berjalan rumah tahfiz, asrama tahfiz yang kita bikin itu. Jadi itu yang membuat ini Dok, sekedar informasi, yang asrama yang 2017 itu ini juga yang ditempati oleh anak-anak penghafal Quran kita. Oh, sekarang. Yang lantai 2 Dok, itu juga memang padat di atas itu, kalau tidak salah kurang lebih 40 santri. Cocok. Karena yang kita bangun di depan itu, maaf ya sahabat, itu kemampuannya memang kayak 40. Iya, Dok. Karena 4 kamar besar di atas itu, bagian atas, bawah itu ada ruang semacam ruang belajar atau ruang, boleh juga ruang penuh agak lebar, ruang belajar. Kalau nanti penghafal mungkin tempat store hafalan. Kemudian di bawah itu ada ruang makan, ada pendamping dapur, ada ruang pembina, ada semacam ruang kantor atau administrasi. Baru naik di atas tempat tidur, ruang tidur sama tentu kamar mandi. Ini yang di bawah Dok, itu diberikan nama Asrama Al-Muhtar. Ini sebagai Iya Dok, demikian perbincangan kami kepada Bapak Dokter. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya, atas informasi yang disampaikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter bisa menjadi berkah, manfaat, inspirasi, dan motivasi bagi kami, khususnya para pembina. Semoga jejak keikhlasan, ketenangan, kedermawanan Pak Dokter bisa kami ikuti. Begitupun kepada anak-anakku semuanya yang sementara menjalani pembelajaran di rumah. Semoga tetap optimis, tetap bersemangat meskipun tetap belajar di rumah. Olehnya itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dokter, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama perbincangan kami tadi. Demikian untuk menutup perbincangan hari ini, kami pesankan untuk anak-anakku yang ada di rumah, tetap jaga kebersihan diri, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga pola sehat. Salam sehat dari kami, dari Bapak Ibu Pembina di Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra. Demikianlah, fasabrul jamil, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.